yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam kepada Ibu Amang dan Inang, perkumpulan paduan suara gabungan yang ada di tengah-tengah gereja kita, biarpun sudah bulan 2, ya 8 bulan, 10 bulan lagi Natalan. Jadi kami menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Bapak dan Ibu Amang dan Inang, firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menyapa kita pada saat ini di syukuran Bona Tahun paduan suara gabungan, saya ambil dari kitab Mazmur pasal 106. Mazmur 106 ayat 1. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang yang terkasih, sungguh memang tidak mengenakan apabila kebaikan kita dilupakan seseorang. Itu tidak enak. Kita berbuat baik kepada seseorang, kita perhatian kepada seseorang. Contohnya mungkin Amang Menggolan, ya, yang memberikan perhatian kepada seseorang dan seseorang itu melupakan kita. Bahkan ada sering istilah kacang lupa kulitnya, kan? Pasti kita tidak terima dengan itu. Tapi nggak tahu yang Menggolan bisa terima atau enggak. Tapi yang jelas, kalau ada kita berbuat baik kepada seseorang, kita perhatian kepada seseorang, kita memberikan kasih sayang kepada seseorang, tetapi kasih sayang itu tidak dibalas dengan baik. Ada istilah lagu dikatakan, dan makulin saya datang lola topak, kan? Artinya di situ kasih sayang itu kalau hanya satu jalan, tidak ada balasannya, tentu itu tidak baik juga. Nah, tidak mengenakan bagi kita apabila ada orang yang melupakan kebaikan kita. Mungkin ada orang yang bisa, ya tidak apa-apa kalau dilupakan, ya sudah dilupakan, tidak apa-apa. Dia sudah dibantu, dia sudah ditolong, tapi dia tidak mengingat, ya udah, itu terserah dia. Tetapi kalau konteksnya ayat ini, Amang dan Inang, adalah bagaimana kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan juga orang sering melupakan ini, rasa syukur, rasa terima kasihnya, rasa thank you. Jadi sering kita bagi nama orang, kalau dua nama orang di luar kata, minta maaf dan mau boleh nih. Misalnya diinjak kakinya kan, tahu dia kan? Mungkin dia dapatmu, dia dari kau kan? Susah. Tetapi inilah yang mau ditekankan, bagaimana kita mengucap thank you, terima kasih, yang sering orang lupakan itu. Bahkan juga terkadang Allah kita lupakan, terlupakan dia dalam kehidupan. Terlupakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Bona Tahun kita pada saat ini, paduan suara gabungan ini pemazmur mau mengajak kita untuk bersyukur. Pasal Tuhan.
Pasado Tuhan. Saya memang sangat luar biasa sekali dengan HKBP Kepulauan Baru ini. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Setiap sektor Bonatau, setiap PS paduan suara Bonatau luar biasa. Pertama aja HKBP Kepulauan Baru. Sektor juga. Tetapi bagaimana kita mengucap syukur, pemazmur ini mengingatkan kita. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Pasado Tuhani, kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh situasi, kondisi, ruang. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini, diri kita ini, paduan suara kita ini, paduan suara kita ini, paduan suara gabungan ini, di tengah-tengah kehidupan kita menjadi berkat di tengah-tengah diri kita. Seperti yang kita baca tadi di penyertaan Tuhan tahun 2024, kita semakin solid, semakin peduli, semakin menjadi berkat. Madok mulyate, bersyukur kepada Tuhan. Madok mulyate di pasu-pasu Tuhan kita. Madok mulyate di tonga-tonga di mulut kita. Setiap saat, setiap waktu. Nah, prinsipata para buano seperti permainan lato-lato, ya kan? Kadang kita ditabrakkan, kadang kita dicampakkan ke kiri, kadang kita dicampakkan ke kanan. Seperti roller coaster kan? Kalau di kampung kami itu dibilang boyet keliling kan? Kalau di kampung kami itu terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, terkadang kita dicampakkan ke kanan, kita dicampakkan ke kiri dengan kehidupan kita. Terkadang kita menjalani kehidupan kita sendiri, tidak mampu, dan marbubu kita, tetapi kita bisa melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Si pada ulu kita, di tengah-tengah di ulu tidak kita sadari bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita dicampakkan ke kiri, kita dicampakkan ke kanan, kita diadu. Sifat kita didorong, sifat kita lemah, tidak berdaya, kita takut. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita pada saat ini. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ikon padudu hunot tado, ubal gado asini rohani di bata, kolong ni rohani di bata, di tengah-tengah mulia. Ada kuasa majelis soman. Ala di uhum di bata pe angka jorma nama dosai asa mamu di musim. Dihukum, diberikan kasih sayang, asa ubah rohani jormai. Keagungan nama Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun dosa kita sangat besar, meskipun dosa kita sangat besar, tetapi kasih setianya tetap nyata bagi kita. Aduh, siap kita mengenang paduan suara gabungan masuk masa mendal masih pakulingan. Ada dari kita yang gak cakapan. Jauh lagi ya. Ada yang saling dendam. Ada yang bersoal waktu itu di tahun yang lalu. Tadi dong siap boleh mulai tidak ada persoalan. Nampak tidak ada persoalan. Untuk itu marilah kita terus solid. Saya membuat acara ini. Waktu itu saya jadi teringat, saya membuka file saya tahun 2021 saya juga yang mengulur paduan suara gabungan ini. Waktu itu Zoom masih Zoom, ya, masih Zoom. Jadi saya lihat ya masih kok lihat kan ini acaranya.
saya tuliskan semakin solid atau supaya solid atau agar terus solid gitu ya kan. Saya lihat lah mulai 2020, 2021, 2022, 2023 tahun kemarin ya kan, kita bersama-sama merayakan ulang tahun memang ya. Nonton saya maksudnya, nggak tahu hari ini kemarin ulang tahun. Nah, jadi rumah memegol kan barulah saya tuliskan agar terus solid, agar terus solid. Itu juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Agar selalu, makanya saya tuliskan agar terus solid. Ya, jadi itu dia, peduli dan menjadi berkat. Ternyata memang mulai dari 2021 sampai sekarang 2020 sampai 2024 semakin solid, semakin bersukacita. Disitulah kita melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan damai sejahteranya di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini kita mendapat sesuatu yang berharga di tengah-tengah kehidupan kita. Bergumul kita, mempunyai tantangan, tetapi kita tetap bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Aku foto satu dulu kita, apakah Amang dan Inang setuju? Ada pendeta senior mengatakan begini, kalau kamu kebaktian minggu, kalau setiap hari minggu kamu kebaktian, rajuni Mak, itu adalah kebaktianmu yang terakhir. Sadarlah, rajuni kan, sadarilah, dan renungkanlah. Itu adalah kebaktianmu yang terakhir. Tapi nggak tahu Amang dan Inang setuju dengan kata-kata itu. Tapi setelah direnungkan, artinya apa? Berarti tidak ada alasan untuk tidak kebaktian. Kan ada orang begitu kan? Janganlah hujan, minggu depan kan masih ada. Setiap hari yang hari kita latihan kok memang Nikola Rabu. Ecap. Oh. Bus Romuna. Rabu dan Sabtu lah ya ke depan ya. Jadi memang untuk kita sadari untuk berbuat baik. Makanya saya bertanyakan, terkadang itu menjadi kontroversial bagi kita. Sadarilah, rajuni Mak, hidup kebaktianmu, kebaktian minggu dapat, supaya kita baik, bersekutu benar-benar. Atau pertanyaan, Mak, ada yang di depan, Mak, ada yang minggu depan, Mak, ada yang hadiwan, Mak, boleh lebih masih ada diberikan Tuhan kita. Tetapi untuk menyadarkan kita bahwa setiap hari itu, setiap momen itu, setiap event itu, setiap kebaktian itu menjadi sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi sangat istimewa di tengah-tengah kita. Makanya kita harus menyadari bahwa kehidupan ini merupakan suatu anugerah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diminta untuk tetap berpengharapan yang teguh. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang akan bersyukur. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang akan bersyukur atas suka duka, pahit manis, sakit sehat, untung malang, sukses gagal, tawa air mata, untung rugi, untung malang. Tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Bahasa Tuhan memampukan kita untuk bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita mengucap
Terima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, sungguh nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan kami bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Tahun berganti tahun, kami tetap bersyukur sebab Tuhan baik. Ajari kami Tuhan untuk memakai hari-hari kami, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar kami senantiasa memakai waktu kami, memakai pikiran kami, memakai talenta kami, agar kami semakin solid, semakin menjadi berkat persekutuan perluan suara gabungan di tengah-tengah gereja. Terima kasih ya Tuhan buat Aman Selitong Madinah yang menyediakan tempat bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Aman Madinah ini, berkati anak-anak yang Kau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Aman Selitong Madinah, agar mereka bersukacita di tengah-tengah keluarga mereka, dan kami dapat bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat kebersamaan kami. Engkaulah yang memakai suara kami untuk bisa menggunakannya dengan baik, terlebih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.